Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan web saya, yaitu web profile. Saya membuat web portofolio website. Oke, di sini ada beberapa fitur home, about me, dan contact me. Di sini kita lihat kodenya. Di sini saya memakai HTML dan CSS. Ya, pada kolom ini saya bungkus dengan wrap. Ya, di sini dengan wrap. Nah, teman-teman, di sini dengan posisi relatif dan punya padding 30 dengan tingginya yaitu tingginya 500 dan lebarnya 1500 px dengan background yaitu transparan. Kemudian saya kasih backdrop filternya itu blur, background transparan, terus kita tambahin blur agar kita bisa atur keblurannya. Lalu di sini saya menambahkan sebuah animasi hover, yaitu bergerak seperti ini dengan menambahkan transition di transform 0,3 detik dengan box shadow juga ada box shadownya. Box shadownya juga gerak dengan 0,3 detik. Lalu di sini hovernya transform box shadow dari translate y min 10 px. Nah, jadi dia bergerak searah apa yang kita kodekan di sini. Lalu kemudian sini ada bullet ini yaitu foto saya dengan posisi absolut, leftnya 90 px, jadi jaraknya ini 90 px. Habis itu dengan topnya 50%, translate y-nya ini salah ya, kita hapus. Kemudian dengan salah. Nah, dengan transform translate y ini yaitu buat dia mengikutin dengan wrappernya ini biar nggak jatuh. Kemudian weight-nya lebarnya 300, height-nya 300 ya, dengan border radius yaitu 50% sehingga menjadi bulat. Lalu di sini ada P2. Apa itu P2 tuh? Gimana geraknya? Nah, di sini kemudian saya menambahkan yaitu tulisan di sini. Di sini memakai span ya karena dia bisa berubah warna. Nah, kita bisa lihat di sini dalam wrapper. Di dalam wrapper ini ada yang kelas yaitu P2. P2 itu buat gambar yang tadi ya. Nah, P2 dengan color white ini backgroundnya kita kasih color white, cuma nggak kelihatan karena nggak saya atur. Lalu lanjut P2H2. Apa itu P2H2? P2H2 yaitu, nah ini kita bisa lihat P2H2. Nah, ini tulisan Hi It's Novel di sini memakai P2H2 dengan color white putih. Kemudian spannya kita ganti warnanya menjadi RGB ya, H2 span RGB. Nah, dengan font size-nya 60, compact H2-nya dengan font size 60 px. Kemudian color aslinya yaitu putih ya, bawaan aslinya. Sama juga dengan yang H3, di sini H3 karena saya sudah taruh di sini home text-nya yaitu putih, jadi dia putih. Lalu
H3 spannya yaitu saya kasih warna RGB 20928 jadi warnanya kayak gini agak biru-biruan agar memperbeda ya. Lalu bawahnya di sini karena kebawa color ya putih tetap ya. Saya nggak atur, cuma saya atur font size-nya aja 13 px. Kemudian di sini ada social icon ya, memasukkannya yaitu kita copy dari social icon di Google, kita masukkan di sini, kita masukkan di import ini ya, social icons. Ini buat fonts ya, buat fonts saya lupa. Nah, taruh di atas ini social icon. Nah, ini CJNS Cloudflare dan lain-lain. Itu adalah buat icons, kita masukkan iconsnya. Lalu dengan kita spawnnya dengan kita tulis di sini yaitu Fabrance. Aduh, hilang. Tunggu ya teman-teman. Nah, dengan Fabrance GitHub, maka muncul GitHub. Lalu bawahnya Instagram, kemudian ada Twitter, X atau Twitter, Facebook, WhatsApp, dan apa namanya, YouTube ya. YouTube. Lalu di sini kita karena sudah saya ini ya social icons kita kelaskan di sini. Lalu kita style di CSS-nya yaitu seperti ini dengan displaynya inline flex biar dia displaynya itu biar dia sejajar ya. Justify content kita kasih ke tengah karena ini kita ada kolomnya ya, jadi dia di tengah. Lalu di sini ada align item center sama weight 4M-nya dengan besarnya 4 em, kemudian atau milimeter ya. Background colornya itu transparan sama, kemudian border radiusnya 50%. Nah, border radius di sini saya kasih transparan jadi nggak kelihatan. Kemudian border radius 50%. Bordernya tadi kita transparan, kemudian border radiusnya 50% sehingga menjadi bulat seluruhnya ya. Lalu kemudian di sini ada color saya kasih warna putih ya. Yes. Nah, transition, kemudian saya kasih efek transition juga sama kayak tadi transition as ya. Lalu dilanjut dengan a hover di sini, inilah buat animasinya, colornya warna putih tetap, background color transparan dengan box shadow warna putih. Jadi akan terlihat seperti ini. Nah, dia memiliki box shadow warna putih ya. Nah, oke, lanjut di tombol Hermi ini. Nah, bisa seperti ini. Bagaimana dengan buton? Kita masukkan, kita spawn buton di sini, buton. Bisa kasih BSW. Nah, saya bingung mengatur paddingnya gimana. Terpaksa saya kasih padding NBSP atau non breaking space. Kemudian button ada Hermi di sini, saya kasih kelas button ya. Kita lihat di sini button margin topnya 20 px ya. Jadi dia jaraknya 20 px. Lalu inline box tetap sama seperti ini inline. Kemudian weightnya kebesarannya itu 200 px. Background colornya kita kasih transparan. Border radiusnya 40 px yaitu bordernya 40 px ketebalannya. Lalu font size-nya 18. Kemudian dengan color RGB warna tulisannya. Kemudian letter spacing 0/2 mm jadi jarak antar letternya atau hurufnya, dengan mempunyai bobot font weight-nya 100 px dengan bordernya 2 px solid RGB putih ya. Bordernya kita lihat. Kemudian kita transisikan lagi seperti biasa animasi ketika kursor pointer ketika ditunjuk maka akan berubah ya pointer menjadi hovernya menjadi ini kan before afternya ini. Jadi afternya putih kita jadi ganti warna black. Tulisannya warna hitam, background colornya jadi warna putih. Kemudian ada box shadow-nya, saya kasih box shadow warna ini abu-abu.
Nah, seperti itu jadinya. Ya, oke. Kemudian kita ke atas, kembali ke header. Header ini saya, ya, kita lihat header. Headernya hanya simple, wrapper, home page, bukan nih, header. Ada kelasnya yaitu navigasi, kita buat navigasi, web profile dan lain-lain. Kemudian di sini, nah, header positionnya fixed. Aduh, kehilang. Positionnya fixed. Kemudian top 0, left 0 biar nggak ada jarak atau perubahan ya. White-nya 100%, justify content center, tengah seperti biasa, colornya white. Habis itu ini kalau kita ganti, kita lihat tidak, apakah ngaruh? Nah, tidak ya, tidak ngaruh. Jadi ini buat salah ya, karena juga bisa di style di navigation ini. Kita stylenya di sini. Font family-nya DM seri. Kemudian warnanya warna hitam seperti ini, warna hitam. Kemudian dengan font size 1,1 mm 2 mm, posisinya relatif ke samping. Palingan item center, decoration none, karena ini adalah berbentuk A, pasti ada underline-nya. Tapi bagaimana caranya biar tidak ada underline-nya? Maka kita tulis di sini decoration sama dengan none. Dengan font weight 600, ketebalannya 600 dengan margin 20 px. Marginnya antara ini 60 px, 20 px. Kemudian after. Nah, disinilah dia. Mulai kita atur afternya absolute. Konten di sini eh, itu adalah bawaan dari hover ya, after. Leftnya 0, bottomnya 6px, kemudian width 100, backgroundnya hitam. Nah, kemudian maka jadinya gini. Nah, backgroundnya hitam. Nah, background navigation after ini buat buat animasinya yang akan berjalan. Nah, di sini dia punya warna hitam. Nah, kita lihat bisa seperti ini. Nah, maka muncul transform originnya dari center, dari tengah. Kalau kita ganti left juga bisa, left. Nah, maka dari kiri akan muncul. Nah, kan seperti itu. Transformnya scale X, transitionnya 0,5 detik. Nah, yes, yes. Nah, di sini kita aturnya. Kemudian kita beranjak ke about me. Apa itu about me? Cas. Nah, di sini saya menggunakan tetap HTML dan CSS ya, belum ada JavaScript di sini. Di sini saya mengganti font dari portfolio set dengan DM seri. Saya atur ke tengah. Kemudian di sini dengan icon kembali, di sini foto customer ya, atau kontak me. Kalau kita pencet kembali maka kembali ke home. Ini, nah, di sini dengan ada kata-kata di sini quotes ya. Oke, kemudian di sini menggunakan carousel, photo collection. Lalu di sini saya menggunakan foto, menggunakan Indonesia, di is where I am from dengan HR. Lalu bawahnya lanjut ringkasan. Di sini sedikit pengetahuan tentang saya. Ada foto, saya atur bordernya 40% ya. Jadi agak bulat-bulat amat, kita bisa lihat. Lalu pengalaman kerja, keterampilan, nah di bawahnya footernya support to get more experience dengan ikonnya sama yang seperti tadi, ikonnya. Nah, oke. Nah, kembali dulu, saya belum jelaskan tadi. Nah, icon ini jika dipencet maka ke akan ke tujuannya ya. Seperti ini misalnya contohnya GitHub. Nah, maka dia akan ke GitHub-nya, GitHub saya. Lalu ada Instagram. Nah, maka akan menuju ke Instagram saya, Facebook,
maka akan ke Facebook saya, kemudian YouTube, maka akan ke YouTube saya. Nah, kita ganti, lanjut di bawah tadi ya, ini dia social iconnya, sama seperti itu. Jika kita pencet, maka WhatsApp, habis itu X, maka akan menuju ke X saya. Nah, oke, kita lanjut ke kontak me. Kontak me kita bisa akses dari sini juga. Nah, masuklah ke kontak me ya. Kontak me di sini di sini ada tombol home buat kembali ke home. Nah, dengan sama seperti tadi saya atur. Nah, dengan div saya ganti fontnya menggunakan DM seri. Kontak me. Nah, di sini saya menggunakan alert. Nah, kita coba ya. Kalau kita pencet kontak me, nah maka dia akan dari JavaScript kita buat alert di sini. Oke. Kemudian bawahnya kita kasih gambar, lalu kita menggunakan bootstrap, yaitu bootstrap form ya, form dari name, enter mail, name, message, lalu send message. Nah, get in touch dengan kita lihat kemudian di sini ada JavaScript lagi. JavaScript itu saya gunakan buat button ya, button on click, right, this is button ya. Jika dipencet cas. Nah, itu kita tetap stylenya dengan CSS di sini blue. Blue. Nah, margin topnya 20 px, jadi 20 px. Saya geser dulu. Dengan ketinggian 200 px, kelebaran 200 px dengan tingginya 40 px. Background color transparan, border radiusnya 40%, hampir seperti bulat. Font size-nya 15 px, colornya warna hitam seperti biasa, letter spacing 0,2. Gimana kok kita ngatur 0,1? Kita cek. Nah, dia akan makin rapat ya. Kemudian font weight-nya 100 px. Lalu bordernya yaitu warna hitam dengan kita kasih transition seperti biasa, seperti yang di awal, transitionnya 0,3 detik. Jika di pointer ke sini, maka dia akan memunculkan yaitu animasi berubah warna seperti ini. Hitam dari putih ke hitam dengan box shadow-nya yaitu ada blanched almond. Nah, ini kita bisa lihat di samping-sampingnya ada warna blanched almond. Nah, sama seperti yang tadi di bawahnya. Tunggu saya ngecas. Kemudian sama ini juga menggunakan JavaScript button on click ya. Nah, lalu di bawahnya yaitu ada bawah foto ini page Zalando Sans Expanded. Saya ngekspor dari font di Google. Nah, kita import, lalu tinggal kita pakai. Kemudian join. Nah, join di sini, ini display flags, spacing between, justify content. Dia di space-nya, palingan item center. Kemudian colornya warna putih. Gak ngaruh ya, kita ganti aja. Nah, habis itu di sini dengan Juh di sini adalah ini ya. Dengan background colornya yaitu blanched almond, colornya hitam, warna hitam, border radius 40 px. Kita ganti ke 30 px. Nah, oke, lalu ada di sini border transition 3s. Ini nggak kepake ya.
Jehover. Nah, sorry, Joh itu bukan yang di bawahnya tadi, tapi yang ini ternyata. Nah, background colornya warna hitam, maka akan menjadi warna putih, mengikuti bodinya warna putih, ya. Dengan border nah, dengan text decorationnya itu none karena dia kemudian transisinya tinggal 3 detik, terus ganti warna. Kemudian hover afternya backgroundnya jadi warna hitam dengan tulisan warna putih dengan box shadow-nya yaitu seperti ada kecoklatan seperti itu. Lalu di sini ada footernya, footer last white. Kita kasih paddingnya 20 px dengan footer katanya font size-nya 3x, 3 px-nya. Paddingnya 30 px, font weight-nya 400 ketebalan. Nah, di sini dia. Oke, di sini yang terakhir support me to get more experience. Di sini menggunakan footer. Di sini sama icon seperti tadi ya. Jika kita pencet maka akan memunculkan ke sosial media kita. Oke, nah ini JavaScript, hasil dari JavaScript alert akan memunculkan pesan terima kasih telah mengunjungi website kami. Kita pencet OK. Nah, oke, kemudian seperti itu saja website yang saya buat. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.